Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis din dalam pengajian tafsir juz amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca suratul Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية
nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-8 dari surah Al-Alaq. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a ay ar-ruju', tegese bali. Ar-ruj'a ay ar-ruju'u. Inna ila rabbika sak temene iku maring pangeran sira ar-ruj'a utawi bali ay ar-ruju'u tegese bali. Wa fihi lan iku ing ayat wa'idun ancaman litoghi ketuwe wong kang melampaui batas, kafir, wong kang kafir, wong kang melampaui batas. Al-mustaghni kang ngerasa cukup. Al-mustaghni kang ngerasa cukup kelawan bondone. Wa tahqirun lan ngerendahaken atau ngeremehaken lima maring barang huwa kang utawi lima huwa fihi lima krana barang huwa kang utawi at-taghi fi iku fihi ing dalem ma haitsu ma'aduhu sekirane utawi panggonane utawa panggonan akhire man utawa wong iku ilal ba'thi maring ba'ats wal hisab lan hisab wal jazaa'i lan balasan ala tughyanihi ing atase kekufurane wong. Hadirin rahimakumullah, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu ar-ruj'a. Ar-ruj'a artinya kembali. Kembali itu maksudnya bukan kembali dari sisi fisik ya. Bukan kembali dari sisi fisik sebagaimana kembali untuk makhluk, artinya kembali dengan pengertian pulang secara fisik ke tempat yang dipulangi, bukan seperti itu. Bukan kalau kamu misalnya ke pondok, maka kemudian kamu kembali ke rumah. Nah, itu kan kembali secara fisik kembali karena rumah kamu itu misalnya di Sumatera, maka kamu kembali ke sana. Bukan seperti itu. Ketika kita membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dikatakan kepada Allah kami kembali. Nah, kembali itu bukan berarti pulang ke tempat di mana Allah berada. Bukan artinya seperti itu. Karena seperti yang kita yakini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluknya. Makhluk seluruhnya itu bertempat, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta tempat itu tidak membutuhkan kepada tempat, ada tanpa tempat. Nah, tetapi maksudnya adalah bahwa nanti manusia itu akan mati dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya pada hari kiamat dan akan menerima balasan atas perbuatan
yang dilakukannya tersebut, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Sekarang kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini diberikan beban untuk beriman, untuk masuk ke dalam agama Islam bagi yang kafir, dan untuk mengamalkan syariat Islam, menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibebankan kepada kita, dan itu nanti apa yang kita lakukan itu nanti kita akan mempertanggungjawabkannya pada hari kiamat. Itu yang dimaksud kita akan kembali. Artinya kita akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang kita lakukan itu kepada Allah. Karena Allah akan menghisab kita. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap yang kita lakukan, yang kita ucapkan di dunia ini. Itu yang dimaksud kembali kepada Allah. Artinya kita akan dihisab, nanti kita akan mati, dan kita nanti pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Jika perbuatan kita itu berupa kebaikan-kebaikan, menjalankan. Tetapi apabila yang kemarin dikatakan kalla innal insana la yatgha. Jadi Abu Jahal itu yatgha, dia melampaui batas dalam kekufurannya. Bukan hanya dia kufur, tetapi juga dia merasa. Bagaimana dikatakan itu ancaman? Bahwa Abu Jahal dengan perbuatannya yang melampaui batas dalam kekufuran itu, nanti dia akan dihisab dan nanti dia akan dibalas dengan azab pada hari kiamat atas kekufurannya yang melampaui batas itu. Itu maksudnya inna ila rabbika ruj'a, peringatan. Ketika saya misalnya mengatakan kepada kita semuanya, nah kita mengatakan awas ya, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini nanti kita akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, akan ada balasan setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka itu adalah peringatan, dan apabila itu dilakukan kepada orang kafir, maka itu adalah ancaman. Kenapa? Karena balasan atas kekufuran mereka adalah azab di akhirat. Dan itu adalah salah satu bentuk tahqir, yaitu merendahkan atau menghinakan orang tersebut, bahwa kekufuran kamu orang kafir itu nanti akan dibalas dengan azab di akhirat. Pada ujungnya kamu akan mati, kamu akan dihisab, dan perbuatan kufur kamu nanti akan dibalas dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari inna ila rabbika ruj'a. Itu yang harus kita ingat. Apapun yang kita kerjakan, pada akhirnya kita akan mati. Pada akhirnya kita akan mati. Pada akhirnya kita akan dibangkitkan dari kubur kita dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan. Jika dimintai pertanggungjawaban itu artinya kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Jika itu berupa keburukan, maka harus siap untuk menerima konsekuensi azab atas keburukan tersebut. Jadi bukan sekedar pulang begitu saja. Kalau sekedar pulang begitu saja nggak ada masalah, ya enak. Ini masalahnya pulang dengan pengertian akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan. Itu yang
masalah. Kita hanya perbandingan saja, bukan yang sebenarnya, hanya perbandingan. Kamu misalnya di sini, kalian sekarang di sini belajar. Ini hanya perbandingan secara fisik manusia. Kamu di sini belajar. Kemudian saya peringatkan, kamu nanti akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di rumah kalian nanti akan dituntut atas apa yang kalian lakukan di sini oleh orang tua kamu, oleh keluarga kamu, oleh masyarakat sekitar. Kamu nanti akan dituntut begini dan begini dan begini. Nah, itu kan peringatan kepada kamu agar kamu lebih semangat di dalam belajar, lebih rajin di dalam belajar, dan jangan kamu banyak melanggar peraturan dan malas. Karena kalau kamu malas, nanti kamu nggak berani pulang. Bisa-bisa pergi ke tempat lain karena nggak pulang. Ketika pulang, orang tuanya gimana? Sudah dibiayai banyak-banyak, pulang sama saja bukan tambah pinter tapi tambah bodoh misalnya. Bukan tambah baik tapi malah tambah buruk. Biayanya sudah banyak dikeluarkan. Sekarang bukan tambah baik tetapi malah tambah buruk. Jangankan suruh ngajar keluarga dan masyarakatnya, dirinya sendiri saja nggak mengambil pelajaran dan sebagainya. Akhirnya kan dia takut. Nah, takut akhirnya apa? Akhirnya nggak pulang dia. Itu bisa nggak pulang. Tapi kalau kita kan nggak bisa, nggak mati misalnya. Tetap kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang kita lakukan nanti pada hari kiamat. Itu hanya sebagai perbandingan. Ada sebagian orang dia kuliah, itu nggak berani pulang dia. Dia kuliah jauh ke luar negeri, ke Mesir misalnya. Ada yang kuliah ke Arab Saudi, ada yang kuliah ke Mesir. Tapi di sana males-malesan belajar. Akhirnya dia nggak pulang. Di sana jadi supir dia. Nggak berani pulang. Karena apa? Nah, takut karena kesannya kalau ke Mesir itu dia akan menjadi orang yang berilmu. Tetapi dia nggak punya ilmu. Akhirnya di sana dia milih kerja aja di sana. Nah, kayak keren kerja di sana, tetapi ternyata kerjanya cuma nyupir di sana. Karena dia nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Itu contoh perbandingan. Kita di dunia ini diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan kita untuk bisa berbuat baik, bisa beriman dan beribadah, beramal saleh. Nah, di samping itu, tetapi kalau kita kemudian tidak memanfaatkan itu, sehingga sebagian kita itu malas dalam berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, maka ingat kita nanti akan mati. Itu maksudnya, kita akan mati dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang kita lakukan nanti di akhirat pada hari kiamat. Kita akan ditanya apa saja yang sudah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Kalau sekedar ditanya nggak masalah. Ini masalahnya ada konsekuensi atas setiap pertanyaan itu. Kalau kita nggak menjalankan apa yang diperintahkan, maka konsekuensinya azab. Apabila seseorang itu menjalankan apa yang diperintahkan, maka ada pahala. Jika tidak, maka ada siksa. Itu masalahnya. Nah, bukan sekedar ditanya selesai. Tetapi dibalik pertanyaan itu dan kita nggak bisa berbohong di akhirat. Kalau di dunia kamu ditanya bisa saja kamu berbohong, tetapi nanti pada hari kiamat kita tidak akan bisa berbohong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ila rabbika ruj'a. Itu ya, kembali itu maksudnya kita akan dibangkitkan dari dalam kubur dan kita akan dihisab pada hari kiamat dan menerima konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan ar-ruju' atau kembali. Bukan berarti apa? Bukan berarti kembali ke rumah,
atau dikatakan kembali kepada Allah karena Allah itu tinggal di sana, enggak, sehingga kita kembali ke rumahnya Allah, tidak seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Jangan sampai salah paham. Karena ini sering diucapkan dalam kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diartikan sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dikatakan begitu biasanya, dan kepadanya kita akan kembali. Sebagian yang nggak paham dikira kembali ke rumah Allah. Ini keliru fatal, keliru fatal. Hadirin rahimakumullah, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ini menceritakan tentang at-taghi tadi, yaitu Abu Jahal. Ara'aita anata ningali sapa sira alladhi ing wong yanha kang nyegah sapa alladhi abdan ing kawula. Kawula tegese Nabi Muhammad idza shalla tatkalane salat sapa abd, huwa utawi alladzi iku Abu Jahal. Haitsu innahu sekirane satemene Abu Jahal iku naha nyegah sapa Abu Jahal, ngelarang sapa Abu Jahal ar-rasula ing ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anis salati saking salat fil masjidi ing dalam masjid. Ara'aita anata ningali sapa sira ingkana lamun ana sapa Nabi Muhammad yang dilarang iku alal huda ing atase hidayah pituduh, au amara utawa perintah sapa alladzi bitaqwa kelawan taqwa, yakni ngersakaken sapa Allah al-manhiya ing wong kang den cegah, wong kang den larang. Wa huwa lan utawi al-manhi iku an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khitab lan utawi khitab wong kang den tuju kelawan ucapan iki huna ing dalem kene panggonan iku lil kafiri maring wong kafir. Maknahu utawi maknane ayat ara'aita anata ningali sapa sira ya kafiru wong kang kafir ing kanat lamun ana apa salatuhu salate abad iku huda pitutuh wa du'a lan du'a ilallahi maring Allah Ta'ala, wa amaralan perintah bitaqwa kelawan takwa, atanhahu anata nyegah sapa sira ing abad ma'adzalika sartane mangkono-mangkono iku. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla anata ningali sapa sira in kadzdzaba lamun goroh sapa wong kang nyegah wa tawalla lan berpaling saking iman sapa wong kang nyegah, yakni an-nahiya ngersakaken sapa Allah an-nahiya ing wong kang nyegah, wa huwa lan utai an-nahi iku Abu Jahal li'annahu karena sak temene Abu Jahal iku kadzdzaba gorohaken sapa Abu Jahal an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla lan berpaling sapa Abu Jahal anil imani sangking iman. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ana ta ora ngawruhi sapa Abu Jahal bi anna Allah kelawan sak temene Allah iku yara ningali sapa Allah. Ai alam ya'lam tegese ana ta ora ngaweruhi sapa Abu Jahal bi anna Allah kelawan sak temene Allah iku yara ningali sapa
Allah zalika ing mangkono-mangkono iku. Wa annahu lan satemene Allah iku muttali'un wong kang ngaweruhi ala ahwalihi utawa wong kang ningali ala ahwalihi ing atase pira-pira tingkae Abu Jahal min hudahu wa dhalalihi min hudahu sang nyatane saking pitutuhe wong wa dhalalihi lan kesesatane wong fayujazihi lan nuli paring balesan sapa Allah ing wong tegese Abu Jahal ala hasabi dzalika ing atase ala hasabi dzalika miturut mangkono-mangkono iku wa hadza lan utawi iki iku wa'idun ancaman. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini membahas tentang Abu Jahal ya, Abu Jahal. Tetapi menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar kita itu tidak seperti Abu Jahal dalam kekufurannya dan dalam perbuatan-perbuatannya yang buruk. Karena Abu Jahal ini adalah tipe orang yang dia bukan hanya kufur untuk diri sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk kufur, kemudian menghalang-halangi, melarang orang lain untuk melakukan keimanan dan amal soleh. Jadi kan orang kafir itu ada dua macam. Ada orang kafir itu ya kafir untuk dirinya sendiri. Artinya dia kafir tapi dia diam. Dia kafir dan dia tidak berusaha untuk kemudian menghalangi orang lain dari beriman kepada Allah. Tidak menghalangi orang lain untuk masuk Islam. Tidak melarang orang lain untuk masuk Islam dan untuk berbuat baik. Ada yang seperti itu. Ada tipe yang seperti itu. Ada sebagian orang yang kafir ya sudah. Bahkan dia kalau ada keluarganya masuk Islam dipersilahkan. Kalau dia misalnya dia alasannya adalah untuk menghormati orang lain. Dia tidak peduli dengan orang lain, apakah orang lain itu masuk Islam atau tidak, kafir atau tidak, orang lain itu berbuat kebaikan atau tidak, itu dia tidak peduli. Ada yang seperti itu. Artinya dia kafir dengan sendirinya, tidak mempengaruhi orang lain. Tetapi ada orang-orang kafir itu yang tipenya Abu Jahal ini. Nah, Abu Jahal itu dia dia bukan hanya kufur untuk dirinya sendiri, tetapi dia berusaha untuk menghalangi orang lain masuk ke dalam agama Islam. Dia bahkan berusaha untuk melarang orang-orang Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Abu Jahal itu melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di Masjidil Haram. Beliau melarang Nabi untuk sholat di masjid. Ini kan kafir, kemudian dia melakukan perbuatan yang dikatakan tughyan tadi, yaitu melampaui batas, karena dia bukan hanya kufur, tetapi dia juga melarang orang lain melakukan ibadah, melarang orang lain masuk Islam, melarang orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Padahal yang dilarang itu, orang yang dicegah itu, yaitu Nabi, itu adalah yang dia itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memerintahkan hal yang baik, memerintahkan ketakwaan.
tetapi dia justru melarang itu. Jadi kalau semestinya itu bagaimana? Kalau semestinya orang itu kan melarang orang lain melakukan keburukan, ya kan? Orang yang normal, orang yang baik itu kalau ada orang yang berbuat baik itu dia mempersilahkannya, dia tidak mengganggunya. Kalau ada orang itu berbuat kebaikan dan menyuruh orang lain dalam kebaikan, apalagi dia menyuruh orang lain untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Nah, semestinya kan begitu. Kalau ada orang berbuat baik, kalau ada orang berbuat baik kita misalnya kita arahkan ke kita. Kalau ada orang berbuat baik, mestinya apa? Mestinya kita mendukung. Kalau nggak mendukung itu ada masalah dengan orang itu. Orang berbuat baik, misalnya ada orang sedekah, ada orang membagikan bantuan kepada fakir miskin, misalnya secara zahir itu baik, ya kan? Kita melihatnya itu sebuah kebaikan. Kalau ada seseorang mencegahnya, melarang orang lain melakukan kebaikan itu normal apa tidak normal itu? Itu nggak normal. Kalau ada orang kemudian dia melakukan kejahatan misalnya, kemudian dia melarang orang itu melakukan kejahatan, itu normal. Meskipun ini dalam konteks misalnya dalam kehidupan bermasyarakat saja, tidak dalam kehidupan beragama. Ya, misalnya ada orang melakukan perbuatan yang secara umum dianggap itu sebagai kebaikan. Ya, secara umum itu maksudnya kalau ada misalnya orang itu menyantuni anak yatim, membagi-bagikan bantuan kepada fakir miskin, itu baik apa enggak? Baik kan? Semua agama pun mengatakan itu perbuatan baik, bahkan orang enggak beragama pun itu mengatakan perbuatan baik. Kemudian ada orang melarang itu dilakukan. Jangan, nggak usah bagi-bagi bantuan kepada fakir miskin. Normal nggak orang seperti ini? Tidak normal. Secara ini dalam konteks umum. Ya. Kemudian ada orang misalnya berbuat jahat. Yang misalnya ada orang mukul orang lain, ada orang misalnya mencaci maki orang lain. Itu orang yang normal, itu dia pasti, karena itu secara umum itu adalah keburukan. Mestinya yang normal itu orang melarang, jangan begitulah, jangan kasihan dia, jangan kamu melukai dia, jangan menyakiti orang dan sebagainya. Itu yang normal. Tapi ada orang nggak normal. Orang lain berbuat baik, itu dia nggak senang. Dia berusaha orang itu biar nggak berbuat baik. Ada orang jahat, malah didukung. Jadi ada orang berbuat buruk itu didukung, bahkan kalau perlu dibiayai oleh dia. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia nggak senang, berusaha untuk mencegahnya, melarang orang lain berbuat kebaikan. Itulah Abu Jahal, ya, sifatnya seperti itu. Nabi itu kan dia beriman kepada Allah yang diyakininya, dan beliau beribadah kepada pencipta alam semesta ini, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta ini. Itu malah dilarang. Padahal nggak merugikan Abu Jahal. Apa yang dirugikan Abu Jahal? Dari Abu Jahal apa? Nggak ada. Tetapi dia melarang Nabi Muhammad untuk sholat, untuk melaksanakan kebaikan, dalam hal ini sholat di Masjidil Haram, dilarang oleh Abu Jahal. Maka ini adalah sebuah bentuk ancaman terhadap Abu Jahal. Makanya dikatakan sebagai togha, melampaui batas
Kalau sudah seperti itu kan melampaui batas, karena dia bukan hanya kufur, tetapi dia mengajak orang lain kufur, melarang orang lain beriman, melarang orang lain berbuat kebaikan, padahal kebaikannya itu berupa sholat, berupa doa kepada Allah pencipta alam semesta ini. Konsekuensinya kan berat gitu loh. Maksudnya di sini yang dia harus tanggung kan berat. Gitu. Perbandingannya begini, kita biar mudah untuk memahami. Misalnya yang menyuruh untuk dia membagikan sembako tadi itu adalah presiden. Ini hanya perbandingan. Yang menyuruh dia untuk membagikan sembako itu presiden. Dengan yang nyuruh dia membagikan sembako itu saya, orang biasa. Kemudian ada orang melarang orang itu. Yang kedua, berat mana? Berat yang pertama. Kalau dia melarang orang suruhan saya membagikan sembako, mungkin saya akan, karena saya dengan dia juga setingkat, saya akan nanya, berundel saja di belakang. Gimana sih saya suruh dia begini kok dilarang. Tapi kalau yang nyuruh itu presiden misalnya, kok dia larang? Jangan bagi-bagikan sembako di sini. Ditangkap polisi nggak dia? Dia tangkap polisi. Ini perintah negara untuk membagikan, dia malah malah melarangnya. Tangkaplah dia, bisa dipenjara dia. Karena ini program dari pemerintah, dia malah melarang untuk dilaksanakan. Sebagai individu dia melarang untuk dilaksanakan. Beriman itu adalah, ini perbandingan saja, beriman itu perintah Allah, pencipta alam semesta ini. Sholat itu perintah Allah. Menjalankan amal-amal soleh, kewajiban itu perintah Allah. Nah kok dia malah melarang orang untuk iman, melarang orang untuk sholat? Berat gak akibatnya orang tersebut? Sangat berat. Nah, dia akan mendapatkan akibat yang buruk nanti pada hari kiamat. Orang seperti Abu Jahal ini. Dalam ayat yang lain disebutkan, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kufur wa saddu an sabilillah, ini wa saddu an sabilillah, dan mereka itu melarang orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Nah, meskipun dalam konteks tidak diampuni dosa, maka ini berlaku untuk semua orang kafir, baik dia yang menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam atau yang tidak menghalangi orang lain masuk ke dalam agama Islam, sama-sama semuanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka yang menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, tentu azabnya akan semakin berat. Karena bukan hanya azab kekufurannya saja, tetapi dia juga diazab karena menghalangi orang lain untuk masuk Islam, menghalangi orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal itu begitu. Dia bukan hanya kufur kepada Nabi Muhammad, bukan hanya mendustakan Nabi Muhammad, tetapi melarang Nabi Muhammad untuk sholat, melarang Nabi Muhammad dan umat Islam yang lainnya itu untuk melakukan ibadah di masjid. Itu kan keterlaluan, berlebihan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dan dia kemudian dikatakan alam ya'lam. Jadi yang ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, yang melarang itu orang yang
Dia kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan Nabi, yang dia berpaling dari keimanan. Dia bukan orang yang beriman. Yang dilarang orang baik, yang melarang itu orang jahat. Nah, yang dilarang itu ibadah kepada Allah. Larangannya berupa ibadah kepada Allah. Berat nggak itu akibatnya itu? Jadi orang-orang yang dilarang itu orang baik. Coba dibayangkan, yang dilarang itu orang baik, yang melarang orang jahat, larangannya berbuat baik, larangan berbuat baik. Akibatnya akan sangat fatal. Bisa nggak membayangkan ini? Kita beri perbandingan yang tadi itu. Kalau seandainya tadi yang melarang itu orang baik, itu masih bisa saja dimaafkan. Tapi yang melarang itu memang penentang, ya, memang orang yang penentang. Itu ya, kalau manusia, Allah tidak seperti manusia. Kita tambah gregetan aja, ini wis kafir, sudah kufur misalnya. Kalau kita manusia itu kan gregetan dengan yang seperti ini. Ini orang baik, ya. Ini orang jahat. Nah, ini orang baik, ini orang jahat. Ada orang baik berbuat baik dilarang oleh dia. Nah, itu kan kalau kita terhadap orang itu gregetan pengen ya menghajar dia. Kalau kita sebagai manusia gregetan sekali, orang ini gimana, udah begini kayak begitu kok malah dilarang dan sebagainya. Jadi hadirin rahimakumullah, tetapi Allah tidak disifati dengan sifat itu. Artinya Allah akan menimpakan azab kepada dia dengan azab yang sangat berat. Ini Nabi, ya, Nabi jelas orang baik, Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, seorang hamba Allah yang bukan hanya dia hamba biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mukmin, muslim, Rasulullah, kekasih Allah. Di sini Abu Jahal, kafir, kafir pendusta. Dia melarang Nabi Muhammad untuk ibadah kepada Allah. Berat nggak itu siksanya nanti di akhirat? Pasti akan berat. Nah, secara akal dia akan menanggung akibat yang sangat berat nanti di akhirat atas perbuatannya tersebut. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apa dia itu nggak tahu kalau Allah itu tahu? Allah itu melihat. Apa dia nggak tahu kalau Allah itu melihat? Allah itu pencipta alam semesta ini. Allah lihat, maksudnya bukan pertanyaan hakiki, tetapi Allah itu lihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal itu. Di sini masalahnya bukan sekedar lihat. Lihat itu artinya ada akibat. Nah, ada akibat dari perbuatan itu maksudnya. Seperti kalian kalau melanggar peraturan. Nah, kalau melanggar peraturan misalnya, ada sebagian kalian melanggar peraturan. Kalau kamu tahu bahwa pelanggaran kamu dilihat oleh pembina misalnya, itu gimana? Perasaan kamu, hati kamu takut, gelisah. Kenapa? Jika dilihat itu berarti ada akibat yang akan dia terima. Entah nanti dipanggil, nanti dihukum. Tapi kalau kamu tahu nggak dilihat, maka kamu santai-santai saja meskipun
melanggar peraturan. Kenapa? Nggak dilihat, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Tapi Allah melihat. Allah melihat setiap perbuatan yang kita lakukan, Allah melihatnya. Apa yang dilakukan Abu Jahal, Allah melihat. Kok dia itu semena-mena seperti itu? Apakah dia tidak tahu kalau Allah itu melihat? Ya mestinya tahu, karena Allah itu pencipta alam semesta itu. Alam semesta yang pasti Allah melihat setiap apa yang diciptakannya. Hadirin rahimakumullah. Alam ya'lam Abu Jahal bi anna Allah yara dzalika wa annahu muttali'un ala ahwalihi. Bahwa Allah itu melihat apa yang keadaan dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Fayujazih min hudahu wa dhalalihi fayujazihi ala hasabi dzalika wa hadza wa'id. Ini adalah sebuah ancaman bahwa dia akan mendapatkan azab yang berat karena dia mencegah orang lain berbuat keimanan, dia mencegah orang lain berbuat ketaatan. Ini waspada ya kita ya, waspada. Jangan sekali-kali kita mengganggu orang lain dalam berbuat kebaikan, apalagi sampai melarangnya. Nah, kalau Abu Jahal ini kan jelas dia kafir, levelnya kafir, kemudian plus mengganggu orang lain untuk beriman, melarang orang lain beriman, melarang orang lain berbuat ketaatan. Kita, kalau kita orang yang beriman, nah, kita orang yang beriman. Tapi sebagian orang beriman, itu ada orang yang berusaha menghalang-halangi orang lain berbuat kebaikan. Karena hasad yang ada di dalam hatinya. Karena hasad yang ada di dalam hatinya. Hasad itu dia membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan dia berusaha untuk menghilangkannya. Nah, dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain tersebut. Lihat, wah teman saya ini kok rajin banget ini sinaunya. Murojaah terus menerus ini. Dalam hatinya hasad, nggak seneng itu ada pada orang lain karena dia ingin dirinya yang rajin, bukan orang lain. Karena rajin belajar itu juga nikmat dari Allah. Nah, nikmat yang sifatnya bukan duniawi, nikmat besar. Kemudian dia nggak senang, wah saya sembunyikan aja lah bukunya itu, kitab dia itu misalnya. Akhirnya dia berusaha buku dia yang biasa dibuat murojaah disembunyikan, bahkan dibakar sama dia. Nah, biar dia nggak belajar lagi. Nah, biar dia nggak belajar lagi. Dia nggak senang kalau temannya belajar. Dia nggak senang apabila ada temannya itu rajin. Maka dia berusaha menghilangkan nikmat itu karena hasad. Itu kan menghalangi orang lain berbuat kebaikan. Wah, teman saya ini kok rajin sekali sholat jamaah misalnya. Biar nggak sholat jamaah, sarungnya saya sembunyikan aja misalnya. Sarungnya disembunyikan, biar bingung dia nanti, akhirnya nggak sempet jamaah, mau sholat subuh, kembali ke musola, sarungnya nggak ada, akhirnya cari-cari, nggak sholat subuh, dihukum dia karena nggak sholat subuh, sarungnya hilang. Ternyata ada temennya yang nggak seneng kalau dia sholat subuh, pengen dia itu dihukum. Jadi ada orang-orang, dia sebenarnya orang Islam tetapi menghalangi orang lain berbuat kebaikan. Bahkan melarang orang lain berbuat kebaikan. Nggak usahlah belajar, nanti buang-buang waktu aja. Nggak usahlah begini dan begitu. Nah, dia berusaha untuk menghalangi orang lain, bahkan melarang orang lain berbuat kebaikan. Ada yang seperti itu. Nah, itu bahaya ya, bahaya. Nah, karena kamu tidak melakukannya sama sekali, kemudian kamu tidak melakukan plus melarang orang lain melakukan kebaikan. Jadi
orang tidak melakukan kebaikan, dengan orang tidak melakukan kebaikan plus melarang orang lain melakukan kebaikan, itu nanti konsekuensinya lebih berat yang kedua. Yang dia bukan hanya tidak melakukan kebaikan, tetapi juga dia melarang orang lain dalam melakukan kebaikan. Kalau kasusnya Abu Jahal ini memang berat. Dia kafir, dia suka kafir, menentang Nabi, melarang Nabi dakwah, melarang orang lain beriman. Kalau ada orang yang beriman kepada Nabi, mereka berusaha untuk mencegah, bahkan menyiksanya. Kemudian melarang Nabi untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Ini sudah berlipat-lipat, dan itu sangat berat nanti azab dia di akhirat. Jadi ini ancaman secara khusus, ayat ini adalah ancaman kepada Abu Jahal. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluknya secara umum. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini dulu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini adalah azab nanti yang akan diterima sebagai balasan atas perbuatan yang tadi telah kita sampaikan dari Abu Jahal. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.